bagaimana Nabi SAW menciptakan sebuah negara Islam di tengah-tengah mayoritas ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik Arab, membangun sebuah negara yang berbasis kota, sementara di sekitarnya adalah orang-orang Yahudi yang sebelumnya sudah menempati Madinah dalam kurun yang cukup lama, ratusan tahun. Kemudian hadirnya dua kabilah musyrik yang disebut dengan Khazraj dan Aus. Tapi Nabi SAW yang ketika itu terusir dari Mekah dengan minoritas para sahabat, mampu menguasai mayoritas. Sejarah kenapa orang Yahudi itu sampai tinggal di kota Yathrib atau belakangan disebut Madinah. Tetapi kebanyakan ahli tafsir dan ahli sejarah, mereka memberikan sebuah alasan, salah satunya karena orang-orang Yahudi, mereka membaca dalam kitab-kitab mereka atau kabar yang sifatnya turun-temurun dari kakek buyut mereka, bahwa akan lahir Nabi akhir zaman. Tetapi mereka tidak memastikan Nabi ini dari keturunan siapa. Apakah dari keturunan Bani Israel, ataukah dari keturunan Bani Ismail, atau keturunan siapa? Tetapi mereka menggadang-gadangkan bahwa Nabi itu keturunan mereka, karena orang-orang Yahudi sangat berbangga dengan keyahudian mereka, karena Bani Israel diutus banyak para nabi kepada mereka. Makanya kemudian banyak orang-orang Yahudi yang dari luar, khususnya tiga kabilah besar, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, mereka kemudian datang ke kota Yathrib dan menetap di Yathrib. Karena tidak semua orang-orang Yahudi itu berasal dari luar. Ada orang-orang Arab yang karena banyaknya interaksi dengan orang-orang Yahudi akhirnya masuk Yahudi. Seperti contohnya Bani Auf ataupun Bani Sa'labah dan beberapa kabilah-kabilah Yahudi yang asalnya Arab, tapi karena berinteraksi dengan orang-orang Yahudi sehingga akhirnya jadi Yahudi. Jadi Yahudi yang dari luar itu cuma tiga saja: Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kemudian Bani Najjar, Bani Al-Harith, Bani Sa'idah, kemudian Bani Jusam, dan juga yang lainnya Bani Sutaibah. Mereka adalah asalnya Arab, kemudian karena bergaul dengan orang-orang Yahudi belakangan mengikuti agama Yahudi. Dan ketika Yahudi kemudian masuk ke negeri Arab, mereka terpencar di beberapa daerah, seperti di Yathrib yang belakangan disebut Madinah, kemudian ada yang ke Taif, kemudian ada yang ke Khaybar, kemudian ada yang ke Fadak, kemudian juga ada yang ke Taimah dan daerah-daerah sekitar Hijaz. Jadi mereka menyebar, tetapi yang paling banyak di Yathrib. Sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu sudah ada dua kabilah-kabilah yang terpecah menjadi beberapa kabilah. Satu dari Yahudi dan satu dari musyrik. Dari Yahudi tadi ada beberapa kabilah, dari musyrik juga ada beberapa kabilah, salah satunya yang besar Khazraj dan Aus. Ahli sejarah menggambarkan bahwa baik sesama Yahudi ataupun sesama orang-orang musyrik itu saling perang. Salah satu pemicunya adalah faktor kekuasaan dan ekonomi. Orang-orang Yahudi ini
terkadang bekerja sama dengan salah satu daripada suku Arab untuk memerangi suku yang lain. Contohnya saja Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi Bani Nadir, mereka bersekutu dengan kabilah Aus. Tetapi Bani Quraidah tidak. Mereka bersekutu dengan kabilah Khazraj. Sementara dua kabilah ini saling perang. Secara otomatis ketika mereka bersekutu berarti sesama sekutunya juga perang. Makanya ini digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Allah katakan, "Summa antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian kalian Bani Israel suka membunuh diri kalian, maksudnya saudara-saudara kalian yang satu bangsa. Jadi ketika kemudian Bani Quraidah mengikuti Khazraj, sementara Bani Quraidah dan Bani Nadir mengikuti Aus, mereka saling perang. Sesama Yahudinya juga masih saling perang, gitu maksudnya. Makanya di sini Allah mengatakan, kemudian kalian Bani Israel saling membunuh diri kalian, maksudnya sesama saudara kalian sebangsa, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka juga dilarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian lakukan. Ayat ini menggambarkan bahwa sesama Yahudi di Madinah juga saling perang, gitu ya. Sebagaimana sesama orang-orang musyrik Khazraj dan Aus itu saling perang. Makanya kenapa kemudian ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, sanggup mendamaikan mereka, sehingga antara Khazraj dan Aus tidak saling serang, antara kabilah Yahudi dengan yang lainnya juga tidak saling serang, bahkan cenderung saling melindungi satu dengan yang lainnya. Dengan munculnya piagam Madinah, Allah ingatkan dalam Al-Quran dengan kata-kata, "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum." Ingatlah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian di masa kalian bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lembutkan hati-hati kalian. Intinya bahwa kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah membawa perdamaian yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan munculnya piagam Madinah. Ada 5 poin dalam piagam Madinah itu yang bisa kita petik pelajaran sebelum kita masuk pada intinya. Pertama, dalam piagam Madinah itu ada hakul haya. Kemudian yang kedua, hakku ikhtiyariddin. Kemudian yang ketiga, hakut tamalluk. Kemudian yang keempat, hakul adli. Dan yang terakhir, hakul muamalati. Dan inilah gambaran syariat Islam di tengah-tengah orang-orang yang berbeda agama. Pertama, hakul haya, hak kehidupan. Di mana dalam perjanjian piagam Madinah itu, Nabi SAW mensyaratkan kepada seluruh kabilah-kabilah, baik Yahudi ataupun orang-orang musyrik,
agar mereka hidup dengan aman. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada saling serang satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh ada perampasan harta. Jadi betul-betul dibuat oleh Nabi SAW negara yang berbasis kota itu dipenuhi dengan keamanan. Artinya Nabi SAW berikan hakul haya, hak kehidupan bagi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, hakku ikhtiyariddin, hak kebebasan memilih agama. Karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian agama kalian, bagiku agama diriku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Jadi orang-orang yang sebelumnya sudah beragama Yahudi tidak dipaksa oleh Nabi untuk beragama Islam. Jadi Nabi membiarkan orang-orang yang berbeda keyakinan berada di bawah naungannya. Dan ini menunjukkan bahwa beginilah bentuk toleransi Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bagaimana Islam itu tidak sebagaimana tuduhan orang-orang yang tegak karena sebuah pedang. Tidak. Islam menghormati agama yang lainnya. Karena Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nanti bagaimana teksnya nanti kita akan baca. Kemudian juga yang ketiga, hakut tamal. Nabi SAW memberikan hak kepada orang yang beda agama, hak kepemilikan. Artinya bahwa Rasul tidak merampas harta mereka. Orang Yahudi hidup dengan harta mereka, orang Islam pun hidup dengan hartanya orang-orang Islam. Tidak lantas kemudian Nabi SAW mengambil hak mereka untuk hidup ataupun sebaliknya. Jadi Nabi SAW memberikan hak kepada mereka kepada kepemilikan harta. Harta kalian ambil. Kemudian juga yang keempat, hakul adli, hak keadilan. Karena Nabi SAW memperlakukan kabilah-kabilah Yahudi satu dengan yang lainnya, ataupun kabilah-kabilah musyrik satu dengan yang lainnya, diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Nanti kita akan baca teksnya. Kemudian yang terakhir, hakul muamalah. Hakul muamalah, ada hak bagaimana cara bermuamalah dengan cara orang-orang non-muslim kepada Islam, saling menghormati, saling membantu, dan begitu seterusnya. Ini sebenarnya 5 poin yang terkandung pada Piagam Madinah. Baik, kita akan baca. Piagam Madinah ini ada yang mengatakan isinya 47 pasal, tapi juga ada yang mengatakan 51 pasal. Saya akan baca terjemahnya saja, karena kalau saya baca Arabnya terlalu lama. Pasal yang pertama, sesungguhnya mereka satu umat berbeda dari komunitas manusia lainnya. Artinya bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang kabilah-kabilah dari Khazraj dan Aus, ataupun orang-orang Muslim yang datang dari Mekah sebagai muhajirin, ketika mereka hidup di naungan satu piagam itu berarti satu umat. Tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain, dan mereka harus saling rukun. Dan kalau ada rongrongan dari luar, maka mereka harus siap menghadapinya bersama-sama, karena mereka satu umat. Ya. Kemudian yang kedua, kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Jadi kaum muhajirin dari Quraisy, maksudnya Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu disebut muhajirin dari Quraisy. Sesuai keadaan kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar uang tebusan darah. Jadi kalau seandainya ada satu orang yang melakukan sebuah kejahatan,
maka kemudian terjadi diat. Kalau pembunuhan diatnya 100 ekor unta gitu ya. Maka harus sama-sama membayarnya dalam rangka membantu dan meringankan pihak yang lainnya, gitu maksudnya. Kemudian yang nomor 3, Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Jadi kalau seandainya Bani Auf itu kan orang Yahudi dari Arab, dia bukan orang Yahudi dari luar, orang Bani Auf ini. Jadi kalau seandainya kemudian di antara mereka ada yang melakukan kejahatan, kemudian sampai kemudian mereka mengeluarkan diat, maka satu kabilah Bani Auf harus juga membayar diat itu. Nah, ini juga sama perlakuan dengan Muhajirin, orang-orang Quraisy. Begitu juga poin yang keempat, sama isinya, tetapi diberikan kepada Bani Sa'idah. Kemudian poin yang kelima juga sama isinya, diberikan kepada Bani Al-Harith. Kemudian poin yang keenam juga sama, diberikan kepada Bani Jusam. Kemudian poin yang ketujuh juga sama, diberikan kepada Bani Najjar. Kemudian poin yang kedelapan sama juga diberikan kepada Bani Amr bin Auf. Kemudian poin yang ke-9 juga sama diberikan kepada Bani An-Nabid. Kemudian yang nomor 10 juga sama diberikan poinnya kepada Bani Al-Aus, dan begitu seterusnya. Kemudian poin yang ke-11, sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang-orang yang hendak yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah. Jadi kalau seandainya seseorang mukmin kemudian melihat ada saudaranya baik non muslim gitu ya, yang punya hutang, maka sebaiknya saling bahu membahu untuk membayarnya. Dan ini kan luar biasa indahnya ya. Indahnya hukum Islam diterapkan di tengah-tengah orang-orang yang berbeda agama untuk saling membantu. Kalau ada saudara kita walaupun dia bukan di luar agama kita punya hutang, kata Nabi SAW harus saling membantu kalian, meringankan bebannya. Kemudian poin yang 12, seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripada Nabi SAW. Kemudian poin yang ke-13, orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang-orang di antara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan kaum mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia adalah anak dari salah seorang di antara mereka. Jadi kalau seandainya di dalam tubuh kabilah itu ada satu orang yang jahat, tidak boleh dilindungi, harus diadili ya, nggak boleh dilindungi walaupun itu dari kabilah kaum muslimin. Pamannya ada orang Islam melakukan kejahatan, nggak boleh dilindungi, tetap harus diadili. Itu maksudnya di sini tegaknya keadilan di tengah-tengah piagam Madinah. Kemudian yang nomor 14, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang yang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang yang beriman. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa seorang yang beriman apabila membunuh kafir tidak ada qisas. Ada beberapa tempat yang tidak terjadi qisas dalam Islam itu. Pertama, ketika seorang ayah membunuh anak, tidak ada qisas. Kalau ada orang tua membunuh anaknya, tidak ada qisas. Tapi kalau anak membunuh bapaknya, ada qisas. Kenapa demikian? Karena sebab anak itu ada karena ada orang tuanya. Bagaimana pula kemudian orang yang menyebabkan dia ada kemudian membunuh orang itu? Makanya kalau anak membunuh orang tua, qisas. Tapi kalau orang tua membunuh anak, tidak ada qisas. Ya. Kemudian seorang mukmin apabila membunuh kafir, tidak ada qisas, tetapi mungkin bisa dialihkan kepada diat seperti itu ya. Ataupun
Yang tidak ada kisos adalah eksekutor kisos. Umpamanya ada orang yang berlaku kriminal dalam sebuah negara, kemudian dia dihukum pancung. Kan ada petugas khusus pancung kan itu, ini eksekutornya kan. Walaupun dia yang memancung, tidak ada kisos bagi dia karena dia sedang melaksanakan tugas negara dan tugas agama, gitu ya. Jadi itu harus dipahami. Ataupun karena dia memerangi orang yang berhak untuk diperangi, seperti orang-orang Khawarij, itu boleh diperangi. Kemudian para pemberontak Bughat itu boleh diperangi gitu ya. Kalau memang mereka membunuh orang-orang yang dalam Islam harus diperangi, maka tidak ada kisos. Ya. Seperti umpamanya di zaman Nabi sallallahu di zaman Ali radhiyallahu anhu berperang melawan tentara Muawiyah. Kan itu saling bunuh-bunuhan tuh. Ammar ibn Yasir terbunuh juga di sini. Tidak ada kisos di sini. Karena dianggapnya bahwa Muawiyah itu kaum pemberontak. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika memuji Ammar ibn Yasir ketika membawa batu saat pembuatan Masjid Nabawi. Orang-orang bawa satu batu, dia bawa 2 batu. Maka Rasul memuji Ammar ibn Yasir, tetapi di ujung pujian Rasul mengatakan, ya Ammar, innaka sataqtulu fi'atun baghiyah. Engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ternyata betul dalam perang Siffin, Ammar meninggal. Dan Ammar ada di belakang tentara Ali, menunjukkan kebenaran ada pada Ali dan kesalahan ada pihak Muawiyah. Tetapi kita tidak bisa mencela Ali ataupun Muawiyah karena dua-duanya berperang berdasarkan ijtihad. Muawiyah beristihad, Ali juga beristihad. Tetapi Ali di pihak yang benar. Dan apabila seorang mujtahid beristihad kemudian salah seperti Muawiyah, tetap dapat satu pahala. Karena kita tidak boleh mencela sahabat. Muawiyah itu penulis wahyu Nabi SAW. Ya. Baik. Kemudian Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 15, jaminan Allah adalah satu. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukmin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan orang lain. Maksudnya begini. Kalau ada orang kafir meminta perlindungan kepada satu orang beriman dan orang yang beriman ini melindunginya, maka satu kabilah atau semua orang Islam wajib melindunginya. Walaupun yang melindungi itu orang yang paling rendah. Ya. Contoh kasus siapa? Kasus suaminya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul As ibn Rabi. Abul As ibn Rabi ini tertangkap 2 kali. Pertama dalam perang Badar. Abul As ibn Rabi ini suami daripada Zainab, kemudian tertangkap, kemudian menjadi tawanan, kemudian dibebaskan oleh Zainab dengan mengirim kalung hadiah daripada Khadijah pada hari pernikahannya. Sampai Rasul melihat kalung itu menangis dan teringat dengan Khadijah. Kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, sebaiknya kalung ini hantarkan kembali kepada putriku Zainab di Mekah, kembalikan suaminya, bebaskan dia. Kemudian penangkapan yang kedua, ketika Abul As ibn Rabi pulang dari Syam membawa dagangan penduduk Mekah, ketangkap oleh tentara Nabi, kemudian jadi tawanan, ya kan? Lah kemudian Abul As ibn Rabi tiba-tiba ketika jadi tawanan masuk ke rumahnya Zainab dan meminta perlindungan. Maka Zainab kemudian lari, Rasul sedang salat subuh dengan sahabatnya. Kemudian dia berteriak dan mengatakan, sesungguhnya Abul As ibn Rabi dalam perlindunganku, lindungi dia. Habis sholat Rasul tanya para sahabatnya, kayaknya suara Zainab tadi bicara, ngomong apa dia? Maka sahabat mengatakan bahwa dia hendak melindungi suaminya Abul As ibn Rabi, maka lindungilah. Maka sahabat serentak mengatakan, kami melindungi yang dilindungi oleh Zainab. Lihat bahwa suara kaum muslimin itu serentak ketika satu orang melindungi, semua harus melindungi. Menunjukkan apa? Ukhuwah yang kuat sesama kaum muslimin kan. Kemudian juga yang nomor 16,
Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Jadi orang-orang Yahudi yang mengikuti perjanjian ini, ya, kalau memang dia susah, kita berhak menolongnya. Kita berhak menolongnya. Ingat, ini bab muamalah ya, bukan bab agama ya. Ini bab muamalah. Jadi kalau ada orang Yahudi kelaparan, kita kasih makan, gitu maksudnya. Kalau ada orang-orang kafir yang memang berhajat, membutuhkan kita, kita tolong. Makanya dalam Islam itu kan ketika kita bicara tentang hakul jiran, hak bertetangga, ada 3. Pertama, tetangga yang punya 3 hak. Kalau seandainya satu dia kerabat dan dia seorang muslim, berarti dia punya 3 hak. Hak bertetangga, hak seorang muslim, dan hak kerabat. Kemudian yang kedua, kalau ada tetangga yang memiliki 2 hak. Ketika dia seorang mukmin dan dia bukan kerabat, berarti kita berikan hak bertetangga dan hak seorang muslim. 2 hak dia dapat. Tapi kalau dia bukan mukmin, bukan kerabat, dan dia orang kafir, tetap dia punya 1 hak. Disebut dengan hakul jiran, hak bertetangga. Dia punya hak. Seperti apa contohnya hak bertetangga? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim." Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, "Wa yamna'unal ma'u." Apa wa yamna'unal ma'un itu? Salah satu tanda-tanda orang para pendusta agama itu mencegah kalau tetangganya datang meminjam sesuatu dari perkakas rumahnya. Jadi kalau ada seorang non-muslim datang ke rumah dan dia tetangga, entah pinjam periuk, entah pinjam pisau, entah pinjam panci, entah pinjam kuali, atau pinjam bumbu-bumbu dapur, atau mungkin pinjam motor antum, maka antum tidak boleh mencegah. Dia punya hak dalam bertetangga, ya kan? Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu membahu satu sama lain. Jadi kalau urusan harta dalam posisi damai, oke, harta kalian, harta kalian, harta kami, harta kami. Kami tidak akan mengambil harta kalian sebagaimana kalian tidak boleh mengambil harta kami. Itu dalam posisi damai. Tapi dalam posisi perang, maka kalian harus bahu-membahu mengumpulkan harta kami dan kalian. Kita serang musuh yang datang dari 2. Ya kan? Jadi kalau dalam posisi damai, ya, harta kalian, harta kalian, harta kami, harta kami. Tapi kalau menghadapi musuh, kita harus kerjasama. Mana harta kalian, ini harta kami. Ayo kita usir musuh kita, baik musuh orang-orang kafir Quraisy ataupun musuh yang jauh dari Persia dan Romawi, gitu ya bahasanya. Nah, itu juga harus dibedakan. Kemudian juga orang-orang mukmin membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang mukmin membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Jadi orang-orang yang beriman boleh membalas kalau ada seorang mukmin dibunuh. Ya, contohnya apa? Pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, kan? Bukan Bani Quraidah, Bani Nadir. Pengkhianat Bani Quraidah pertama perang melawan orang Yahudi, melawan Bani Quraidah, baru kemudian melawan Bani Nadir, kemudian terakhir melawan Bani Quraidah, dan terakhir sekali perang Khaybar, gitu ya. Jadi perang melawan orang Yahudi itu empat kali, diawali dari Bani Quraidah, dan itu berawal ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar. Menang dalam perang Badar, gitu ya. Kemudian kaum muslimin memberikan peringatan kepada Bani Quraidah, karena Bani Quraidah itu kabilah Yahudi yang paling kuat secara ekonomi. Dia yang punya pasar. Jadi Bani Quraidah itu menguasai ekonomi Madinah ketika itu, karena pasar terbesar di Madinah itu pasarnya Bani Quraidah masalahnya. Makanya Nabi SAW belakangan membuat pasar di samping pasar Bani Quraidah yang berbeda aturannya. 2 tahun Rasulullah SAW membuat pasar kolab pasarnya Bani Quraidah. Lihat bagaimana ekonomi Islam. Ya.
Lah Bani Quraisy itu karena memang dasarnya mereka itu pakar-pakar dagang. Mereka sudah tidak suka dengan orang-orang muhajir dari Mekah. Kenapa? Karena secara ekonomi tidak menguntungkan. Mereka tahu siapa Abdurrahman bin Auf, siapa Abu Bakar, siapa Utsman. Mereka jago-jago dagang mereka. Jika kalau seandainya mereka kemudian ke Madinah, ini saingan ini. Mereka kan ahli-ahli dagang orang-orang Mekah itu, ya kan? Sementara pasarnya orang Madinah dikuasai Bani Quraisy. Jadi hasadnya secara ekonomi sudah ada mereka itu. Sehingga ketika terjadi perang Badar, disitulah puncaknya. Jadi kaum muslimin ketika itu memberikan peringatan kepada orang-orang Bani Quraisy, jangan macam-macam gitu. Ikutlah aturan piagam ini. Tapi Bani Quraisy kok kemudian mengatakan dengan sombongnya mengatakan, mungkin bahasa kitanya, kalian ini baru melawan kelompok ecek-ecek aja kan gitu, orang musyrik Quraisy gitu. Kemudian kalian menang, kalian sombong. Coba kalau musuh kalian kami, katanya. Sudah kulibas kalian. Bahasa sayanya seperti itu. Ya. Jadi Bani Quraisy itu sombong gitu kan. Dari situ Nabi SAW menangkap sinyal kebencian Bani Quraisy kepada kaum muslimin. Dan pencetus perangnya ketika Bani Quraisy melecehkan seorang wanita di pasar. Ketika wanita muslimah belanja di pasar Yahudi Bani Quraisy, dilecehkan kehormatannya. Jadi ketika dia duduk, kemudian pakaiannya diikat di kursi. Ingat pakaian zaman dulu bukan pakaian kayak antum ini kan itu. Pakaian sekarang kan pakai jahitan aman, kan? Ditarik pun nggak akan kebuka gitu ya. Tapi pakaian dulu, pakaian luar diselendang-selendangkan gitu saja. Jadi kalau ketarik ya auratnya nampak semuanya. Jadi ketika seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatannya, kemudian ditertawakan orang-orang Yahudi Bani Quraisy satu pasar, datang seorang muslim, kemudian membunuh orang yang melecehkan kehormatan wanita itu. Ketika dibunuh, satu pasar membunuh dia. Sampailah kabar ini kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Disitulah Rasul mempersiapkan pasukan, mengepung Bani Quraisy yang sombong. Dalam 6 hari mereka pun takluk kepada kaum muslimin dan diusir dari Madinah. Itulah Yahudi pertama yang diusir dari Madinah berangkat ke Syam. Ya. Makanya di sini salah satu perjanjiannya adalah orang yang beriman boleh membalas pembunuh orang yang beriman lainnya. Karena mereka sudah melakukan pengkhianatan kepada perjanjian, makanya Rasul menyerang mereka gara-gara 2 perkara: melecehkan kehormatan seorang muslim dan membunuh jiwa seorang muslim yang sedang membela muslim yang lainnya. Makanya Rasul marah gitu ya. Kemudian yang nomor 20, orang-orang musyrik Yathrib Madinah dilarang melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang musyrik yang tergabung dalam perjanjian piagam Madinah itu tidak boleh mereka membantu sesama sekeyakinan mereka kalau itu musuh. Maksudnya orang-orang Quraisy, kan orang-orang Quraisy orang-orang musyrik penyembah berhala. Di Madinah juga ada orang-orang musyrik. Walaupun kalian sama satu agama dan satu akidah dengan orang-orang Quraisy, karena Quraisy adalah musuh, tidak boleh kalian bersekutu dengan mereka. Tidak boleh. Tetap harus mempertahankan negara. Kemudian juga poin yang nomor 21, barang siapa yang membunuh orang yang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima uang tebusan darah. Segenap orang yang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Ingat di sini hukum qisas dalam pembunuhan itu ada aturannya dalam Islam. Ya. Kalau seandainya keluarga korban itu sepakat, umpamanya keluarga korban jumlahnya 10 orang, sepakat bahwa harus terjadi qisas, baru boleh qisas. Tapi kalau 9 sepakat di qisas, 1 kasihan sehingga tidak mau di qisas, tidak jadi hukum qisas. Kenapa? Karena ada yang tidak sepakat. Hukum qisas itu di atas kesepakatan keluarga. Walaupun eksekutornya pemerintah, tapi kesepakatan keluarga.
Kalau seandainya sepakat kisos, tapi satu saja tidak sepakat, tidak ada kisos, berarti diganti dengan diat membayar 100 ekor unta, atau memaafkan maka ganti dari kisos menjadi diat. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, barang siapa yang membunuh orang yang beriman dan cukup bukti atas pembunuhannya, maka harus dikisos kalau ada bukti, kecuali kalau keluarga korbannya memaafkan, berarti tidak ada kisos, yang ada bayar diat gitu maksudnya. Kemudian juga yang nomor 22, tidak dibenarkan orang-orang yang beriman yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepada pembunuh. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi para pelanggar perjanjian ini akan mendapatkan kutukan dari Allah pada hari kiamat dan tidak diterima padanya penyesalan dan tebusan apapun. Lihat bagaimana tegasnya Rasulullah SAW. Ya, dalam piagam itu tak boleh dicederai, karena ini sudah kesepakatan bersama. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW membuat kesepakatan bersama orang-orang Yahudi juga? Karena orang Yahudi itu sepanjang sejarah Bani Israel terkenal orang yang suka gudur. Gudur itu artinya suka berkhianat. Karena Yahudi itu terkenal suka berkhianat, makanya oleh Rasul dibuat bulin-bulin perjanjian, diikat dengan perjanjian, karena tahu mereka para pengkhianat, suka mengkhianati, suka menusuk dari belakang. Makanya Rasul dibuat undang-undang gitu kan. Siapa yang keluar dari undang-undang ini berarti musuh bersama. Gitu ya. Jadi mereka nggak bisa ngelak gitu. Walaupun kenyataannya 3 Yahudi rupanya melanggar perjanjian ini. Baik. Kemudian juga yang nomor 23, apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan keputusan Rasul. Subhanallah. Lihat. Jadi yang diterapkan di Madinah itu hukum Islam. Ya, hukum Islam. Kalau ada apa-apa harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kalian berselisih wahai orang Yahudi, kalau kalian berselisih wahai orang musyrik, maka kembalikan perselisihan kalian kepada Allah dan Rasul. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu bisa ditegakkan di tengah-tengah orang-orang yang berbeda agama. Itu maksudnya. Ya. Jadi syariat Islam itu bisa ditegakkan di tengah-tengah orang yang berbeda agama. Sangat mungkin dan tidak mustahil. Buktinya Nabi SAW sudah menerapkan itu, bahwa syariat Islam itu sangat relevan, sangat cocok itu. Karena apabila apabila sebuah negara dan mayoritas kaum muslimin, sementara yang minoritas orang-orang kafir, pasti aman orang kafir itu. Nggak mungkin tidak aman. Kenapa? Karena ada hak keamanan. Makanya Rasul mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yajid raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi tidak akan mencium bau surga. Ya kan? Tidak akan mencium bau surga. Jadi orang-orang kafir aman. Coba kita balik. Kalau seandainya sebuah negara yang mayoritas orang kafir, yang minoritas orang yang beriman, kira-kira apa yang terjadi? Seperti Andalusia. Tempo dulu. Dipaksa orang-orang yang beriman murtad, kalau tidak dibunuh. Ya kan? Mungkin yang belakangan ya kaum muslimin yang ada di Rohingya contohnya kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Artinya bahwa syariat Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah umat yang berbeda agama. Aturan-aturan muamalah dunianya. Kalau aturan-aturan agama kan lakum dinukum waliyadin. Ya, lain lagi ceritanya ya. Baik. Kemudian juga yang nomor 24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama orang-orang yang beriman selama dalam peperangan. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan untuk memiliki jiwa nasionalisme. Artinya kalau urusan negara ini sama-sama. Kalau sampai negara kita diserang, maka sama-sama kita hadapi. Itu maksudnya. Supaya tetap aman. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi berkhianat. Contohnya apa? Yahudi Bani Quraidah dalam perang apa? Dalam perang Ahzab. Ya kan? Sebenarnya Yahudi Bani Quraidah ini mereka tidak mau pada awalnya untuk melanggar perjanjian ini. Tapi karena ada hasutan dari orang-orang musyrik, kemudian pembesar-pembesar Yahudi yang sudah diusir sebelumnya,
kemudian melihat peta kekuatan menang di pihak musuh, makanya dia berkhianat. Tetapi mereka tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup memenangkan peperangan dengan jumlah yang sedikit dan dengan jumlah yang besar dari pihak musuh. Makanya dalam perang Ahzab itu Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat dengan membawa angin yang sangat dahsyat. Dan angin ini memporak-porandakan seluruh tenda-tenda, kemah-kemah, sehingga kuda-kuda yang ditampatkan kabur karena ketakutan. Kemudian akhirnya mereka sudah tidak punya perbekalan lagi, padahal mereka sedang dalam rangka pengepungan. Sementara orang yang ngepung itu harus ada tenda, harus ada makanan, harus ada persenjataan. Ini terhempas angin semuanya. Lama-lama kalau mereka ngepung nggak ada perbekalan, bisa mati walaupun tanpa diserang. Akhirnya mereka pun satu-satu pulang kampung, pulang ke kabilah. Akhirnya yang tersisa itulah yang kemudian diserang Rasul. Maka Allah menangkan dalam perang Ahzab ini. Ketika Nabi SAW baru saja selesai memenangkan perang Ahzab, baru meletakkan pedangnya, datang penunggang kuda menyerupai seorang sahabat yang tampan, namanya Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi, dengan membawa kuda yang sangat putih bersih. Kemudian Dihyah al-Kalbi dalam bentuk yang sangat bersih, pakai serban dan juga pakai jubah yang sangat putih. Rupanya itu adalah malaikat Jibril yang tasyakul menjelma Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Tiba-tiba kata malaikat yang berbentuk Dihyah ini, "Ya Muhammad, malaikat belum meletakkan pedang-pedang mereka." "Kenapa kau letakkan?" Katanya kan, malaikat belum meletakkan pedangnya, kau pula meletakkan pedang, katanya. "Angkat lagi pedang, serbu Bani Quraidah," katanya. Karena mereka sudah berkhianat, berkongsi dengan musuh kita. Maka Nabi SAW langsung mengambil pedangnya setelah mandi, dikumpulkan para sahabat. Sahabat ini baru selesai menang, luka pun masih menganga, mereka belum beristirahat. Tiba-tiba kemudian Rasul mengatakan, "Ya khailallahi irkabu idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah." Wahai tentara-tentara Allah, berangkat kalian ke Bani Quraidah, serbu Bani Quraidah. Jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Dari sini turun ayat lilladzina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina amanu minkum wattaqu ajrun azim. Bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah ditimpakan kepada mereka luka-luka peperangan. Artinya luka aja belum sembuh mereka, lukanya belum kering, mereka belum istirahat, tapi mereka mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan bagi orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa, maka mereka dapat pahala lebih dari Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana sahabat Rasul, simbol atau kata kunci mereka itu apabila datang perintah Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan satu kata kunci, sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul an yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah sifat para sahabat. Ya kan? Di sini menunjukkan bahwa poin yang ke-25, kaum Yahudi dari Bani Auf, kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan. Ya, tetapi sekali lagi Bani Quraidah berkhianat, justru memerangi orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu. Makanya mereka diusir dari Madinah. Taib. Kemudian yang nomor 25. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat, hal demikian akan merusak diri dan keluarga mereka. Disinilah ajaran Islam yang sangat indah tertuang dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, kami tidak akan ganggu. Kalau kalian sudah punya keyakinan, ambil keyakinan kalian. Sebagaimana kami tidak mengganggu keyakinan kalian, tolong jangan ganggu keyakinan kami. Karena di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengganggu keyakinan orang yang sudah punya keyakinan. Contoh umpamanya,
mengucapkan selamat kepada ulang tahun di luar agama Islam. Umpamanya, contohnya orang Nasrani ketika di hari Natal contohnya kan. Nah, ada sebagian orang yang kemudian mendorong orang-orang Islam yang lainnya untuk mengucapkan kalimat itu. Padahal setiap ulang tahun dalam sebuah agama itu sifatnya sakral, pasti ada unsur ibadahnya di situ. Artinya ada kehususan-kehususan yang dimiliki oleh mereka, dan kita tidak boleh terlibat dalam mengucapkan kalimat itu. Karena kalau seandainya kita ikut mengucapkan berarti meyakini keyakinan mereka. Karena ketika mereka melakukan ulang tahun, ada keyakinan salah satunya mereka meyakini lahirnya Isa Al-Masih yang mereka anggap Tuhan, yang mereka anggap anak Tuhan, yang mereka anggap satu di antara tiga Tuhan. Kalau kita ikut mengucapkan selamat berarti kita meyakini keyakinan mereka. Masalahnya terkadang ada sebagian orang-orang di luar daripada Islam memancing. Contohnya begini, kalau kita sedang hari raya Idul Fitri, mereka mengirim karangan bunga kepada kita dan mengatakan selamat hari raya Idul Fitri bagi kaum muslimin. Ketika mereka melakukan hari raya, kita diam saja, mereka katakan, kami saja mengucapkan selamat, masa kalian tidak mau pula mengucapkan selamat? Ini syubhat kan? Ini persis seperti ketika orang musyrik datang kepada Nabi SAW karena tidak sanggup mematahkan hujah Rasul. Akhirnya mereka mengatakan, ya Muhammad, sudah gini sajalah, kamu nampaknya dengan cara keras tak bisa, dengan cara lembut saja. Bagaimana kalau seandainya kau sembah Tuhan kami setahun, baru tahun depan kami sembah Tuhanmu setahun. Nanti kira-kira siapa yang kita anggap benar, kita pindah agama. Tapi Rasul dia sampai kemudian Allah turunkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Ya. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, hei orang-orang kafir, saya tidak mungkin menyembah Tuhan yang kalian sembah, sebagaimana kalian tidak mungkin juga menyembah Tuhan yang saya sembah. Kan itu di ujung ayat, lakum dinukum waliyadin juga. Artinya bahwa tidak bisa toleransi kebablasan bahasa kitanya, kemudian sampai menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf. Pasal ini juga berlaku kepada Yahudi-Yahudi yang lainnya, dari mulai pasal 27 sampai kepada pasal ke-35. Ya. Jadi bagi kabilah-kabilah Yahudi harus memperlakukan Yahudi yang lainnya dengan perlakuan yang sama, tidak boleh dipilah-pilih. Kemudian pasal berikutnya, pasal ke-35, ke-36, tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Rasul. Subhanallah. Nabi jadi patokan loh ya. Nabi jadi pemimpin. Rakyatnya ya orang Yahudi, rakyatnya ya orang-orang musyrik, orang muhajirin, orang Ansar. Sampai menentukan, bayangkan. Makanya saya katakan dari awal bahwa hukum Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah agama non-muslim. Ya, bisa diterapkan. Kenapa mesti takut kan gitu ya? Masyarul muslimin, dan ini membantah kepada keyakinan orang-orang liberal. Karena orang-orang liberal selalu kemudian membuat syubhat ke tengah-tengah kaum muslimin. Kalau seandainya ajaran Islam itu ditegakkan secara Islam, tidak akan berlaku di tengah-tengah agama di luar daripada Islam. Siapa bilang? Ini piagam Madinah ini membawa isu agama. Ya kan? Dan piagam Madinah itu ditulis oleh Nabi dan berdasarkan syariat Islam. Ya, menunjukkan bahwa Nabi punya kekuatan di Madinah. Kekuatan undang-undang, kekuatan wilayah, kekuatan ekonomi, kekuatan tentara. Makanya mereka tunduk. Ini dia. Taib. Jadi tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Rasulullah SAW. Ia tidak boleh dihalangi untuk menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat seperti membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Kemudian pasal ke-37, bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka Yahudi ataupun muslim membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Maksudnya musuh piagam ini bisa saja dimaksud orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy,
ataupun orang-orang Persia ataupun orang Romawi. Mereka saling memberi saran dan nasihat, memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya, pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ada tuntutan dalam Islam itu agar kita membela negaranya. Kemudian juga 38, kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Kemudian yang nomor 39, sesungguhnya Yathrib Madinah itu tanah haram, tanah suci bagi warga piagam ini. Ya. Kemudian yang nomor 40, orang yang mendapatkan jaminan diperlakukan seperti diri penjamin sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak berkhianat. Kemudian 41, tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Kemudian 42, bila terjadi sesuatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi dikembalikan putusannya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, luar biasa gitu. Padahal Rasul datang itu minoritas, mampu menguasai mayoritas. Indahnya Islam, kena akhlak, ya kan? Kemudian sungguh tidak ada perlindungan bagi orang-orang Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka, karena mereka musuh. Ya. Kemudian mereka pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyerangan kota Madinah. Kalau ada menghadapi orang yang menyerang kota Madinah, harus bahu-membahu. Jangan seperti kasusnya Bani Quraidah tadi, malah berkhianat. Ya. Bahkan yang lebih parah Bani Nadir. Bani Nadir ini sampai kemudian hendak mencelakakan Nabi, bayangkan. Jadi ada salah satu orang yang paling jahat dari Bani Nadir, diutus oleh kepala-kepala Bani Nadir untuk membunuh Nabi. Akhirnya kemudian dia mengendap-endap ke atap rumah bawa batu. Ya, Nabi SAW di bawah. Dia bersama Abu Bakar, Umar dan Ali sedang ngomong. Orang Yahudi di atas bawa batu. Kalau orang Yahudi mau tinggal ditimpakan saja batunya kena kepala Rasul. Tetapi Jibril datang memberitahu Nabi SAW. Langsung Rasul pergi dari situ. Kemudian Rasul langsung menyiapkan pasukan dan mengepung Bani Nadir karena pengkhianatannya. Masa mereka membunuh Nabi gitu? Baik. Kemudian yang 45, apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Artinya begini, makanya dalam Islam itu kafir dibagi 3 kan? Maksudnya yang tidak boleh diperangi. 1 kafir dhimmi, 2 kafir musta'man, 3 kafir ahdi. Yang 1 boleh diperangi namanya harbi. Tapi yang 3 tidak boleh. Kafir dhimmi itu maksudnya kafir yang satu KTP dengan kita. Ya, umpamanya kita punya tetangga, KTP-nya sama-sama orang Indonesia, tapi berbeda agama dalam KTP. Dia tetangga kita, itu disebut dhimmi, hidup bersama kita. Tidak boleh diperangi. Siapa yang merawani kafir yang seperti ini tidak akan mencoba surga, kata Nabi. Atau yang kedua, kafir musta'man. Ada saudara kita dari Singapura, orang kafir, mau suaka ke Indonesia, entah dalam rangka jalan-jalan, entah dalam rangka bisnis. Kemudian Republik Indonesia memberikan sop paspor keamanan, diterima suakanya, maka kita wajib melindungi dia karena dia termasuk kafir musta'man. Kemudian yang ketiga ada namanya kafir ahdi. Yang dimaksud di sini, ya, kafir ahdi itu maksudnya kafir yang ada hubungan perjanjian. Umpamanya negara Islam melakukan perjanjian dengan negara kafir, entah masalah ekonomi, entah masalah politik, entah masalah bilateral, entah masalah apa namanya ya, perjanjian. Berarti negara yang ada hubung kait perjanjian dengan negara Islam, negara itu tidak boleh serang. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Ya. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang-orang yang menyerang agama yang disebut dengan kafir
harbi. Kalau kafir harbi lain. Pamannya Yahudi nodong senjata sama orang Islam seperti Israel dengan Palestina gitu. Ya enggak mungkin lah antum ditodong senjata diam saja. Konyol lah, kita mati. Lawan lah, dan itu ya. Kalau diserang lawan. Tapi kalau mereka tidak menyerang, mereka dhimmi, mereka musta'man, mereka ahdi, haram. Kita harus melindunginya. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Kemudian pasal yang ke-46. Kaum Yahudi Al-Aus sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan kesetiaan itu berada dari kejahatan pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi daripada piagam ini. Jadi orang-orang Yahudi Aus ya, atau sekutu yang lainnya yang bersekutu dengan Rasul dalam piagam ini gitu ya, maka kita harus berlaku baik dengan mereka. Siapapun yang jadi sekutu kita, kita harus berlaku baik kepada mereka. Artinya tunjukkan akhlak kepada mereka. Kita bukan umat yang jahat gitu ya. Kemudian isi yang ke-49, yang 47, yang terakhir, ini bagi sebagian ulama yang mencantumkan bahwa poin piagam itu 47 poin. Tapi ada juga yang menambah sampai 51 ya. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim, tidak membela orang yang berkhianat, orang yang keluar berpergian aman, orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang-orang yang berbuat baik dan takwa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara garis besar daripada 47 poin dari poin-poin piagam Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, posisi Madinah itu lagi kacau balau. Terutama dua kabilah musyrik, Khazraj dan Aus, lagi kehilangan panutan, kehilangan sosok yang bisa mendamaikan mereka. Mereka sudah putus asa untuk berdamai, karena setiap kali berdamai ada saja yang menjadikan mereka perang. Dan itu mereka bertahun-tahun seperti itu, sehingga menjadi dendam kesumat satu kabilah dengan yang lainnya. Tapi ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, berusaha menampakkan akhlak bahwa memang dia seorang Nabi, di mana sebelumnya sebagian kecil orang-orang Khazraj dan Aus itu, khususnya Khazraj, sudah masuk Islam dalam Bai'atul Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Dan orang-orang Khazraj dan Aus sudah punya maklumat dari orang Yahudi akan munculnya kenabian. Walaupun belakangan rupanya bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, maksudnya keturunan Arab. Bencilah orang-orang Yahudi, cintalah orang-orang Khazraj dan Aus kepada Rasulullah. Ya, kemuliaan Bani Israel hilang karena pengkhianatan mereka, dan kemuliaan dialihkan kepada bangsa Arab Bani Ismail. Jadi ketika Nabi SAW ke Madinah, orang Madinah ini kacau balau, perang sana sini sana sini. Maka Nabi SAW berusaha untuk mengumpulkan kabilah-kabilah, baik Khazraj dan Aus dan kabilah-kabilah musyrik kecil lainnya gitu ya, turunannya, ataupun kabilah-kabilah Yahudi yang dari luar seperti Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, atau kabilah-kabilah orang Arab yang berinteraksi akhirnya jadi Yahudi, dan itu banyak tersebar di beberapa kabilah di Madinah. Rasul kumpulkan semua. Rasul mencoba memberikan solusi ya, solusi bagaimana caranya supaya jangan berperang di antara kalian ini. Mungkin bahasa saya itu, apalah kalian harus berperang? Jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama, pasar yang kita jual beli juga pasar yang sama, air yang kita minum juga dari sumber yang sama. Ngapain kalian berpecah belah? Ayo kita buat negara berbasis kota dan diikat dalam sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Secara global mungkin seperti itu dari piagam Madinah itu. Maka Nabi SAW datang menyatukan antar umat beragama, bukan hanya umat seagama, tetapi antar umat beragama. Dari sini ada faedah bahwa Islam bisa tegak dan di masyarakat di tengah-tengah yang non muslim, ya kan? Makanya kita lihat negara-negara
yang mayoritasnya kafir, minoritasnya kaum muslimin, susah mereka bergerak. Tetapi kalau seandainya kayak di Indonesia ini, mayoritas muslim kan, orang-orang kafir susah, enak saja mau cari harta, mau mereka ke tempat ibadah mereka, lakum dinukum waliyadin. Karena di negeri kita ini mayoritas kaum muslimin masih ada harga menghargai kepada orang-orang di luar daripada Islam, dan itulah ajaran Islam. Tetapi ingat, sebatas muamalah, ya. Catatannya di sini ya, sebatas muamalah. Kalau urusan agama lakum dinukum waliyadin, ya. Jangan dicampur aduk. Kalau urusan agama tidak boleh ada campur-campuran. Apalagi aduk-adukan, apalagi campur aduk lagi. Jadi tidak bisa. Kalau urusan agama kalian, agama kami. Kalau urusan muamalah ya, Anda non muslim mau beli ke saya silakan. Saya seorang muslim mau beli sesuatu dari Anda silakan. Nabi SAW berniaga dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasul kemudian menggadaikan baju besinya dengan beberapa karung gandum bersama orang Yahudi. Soal muamalah bebas. Ya. Tetapi ingat bahwa ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka Nabi SAW yang pertama sebelum menyatukan antar umat beragama, Rasul menyatukan antar umat seagama dulu. Muhajirin, Ansor dipersaudarakan untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Baru setelah kemudian antar Muhajirin dan Ansor satu hati di atas keimanan, barulah kemudian menyebar, gitu ya, keluar Islam. Diajaklah kabilah-kabilah itu. Kemudian mereka pun setuju karena melihat indahnya perjanjian itu. Tapi sekali lagi karena orang-orang Yahudi sudah dicatat kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum. Setiap orang-orang Yahudi sejak dulu Bani Israel dibuat semacam perjanjian, pasti sebagian mereka berkhianat kepada perjanjian itu.